Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Psikologi Sosial akan menampilkan hasil diskusi kami dengan judul sikap atau attitude. Belum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Cindy Fajaria Siva dengan NPM 2202060041, dan rekan saya Alia Putri Jingga dengan NPM 2202060054. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian sikap. Sikap atau disebut juga dengan attitude, pengertiannya adalah sikap terhadap objek tertentu yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi, atau dengan kata lain yang lebih singkat, sikap atau attitude adalah sikap dan kesediaan beraksi terhadap suatu hal. Materi selanjutnya yaitu pembentukan dan perubahan sikap. 4 proses pembentukan dan perubahan sikap. Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam. Yang pertama yaitu adopsi kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Yang kedua, diferensiasi dengan berkembangnya intelijensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia. Yang ketiga, integrasi pembentukan sikap. Di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tertentu, sehingga akhirnya berbentuk sikap mengenal suatu hal tersebut. Yang keempat, trauma. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu struktur sikap. Struktur sikap terdiri dari 3, yaitu menurut Syarifuddin Azwar tahun 1988, yang pertama yaitu komponen kognitif adalah pengetahuan atau pikiran berdasarkan informasi yang berhubungan dengan objek. Yang kedua, komponen afektif adalah menunjuk kepada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek, baik atau buruk. Yang ketiga, komponen tingkah laku berhubungan dengan kecenderungan untuk bertindak. Sikap dan perilaku. Teori sikap dan perilaku atau Theory of Attitude and Behavior yang dikembangkan oleh Triandis di tahun 1971 menyatakan bahwa setiap perilaku ditentukan oleh untuk apa suatu hal dilakukan, pedoman atas suatu hal yang dilakukan, atau aturan-aturan sosial dan apa yang biasa dilakukan atau kebiasaan yang menentukan terbentuknya suatu perilaku. Sikap terdiri dari komponen kognitif yang berkaitan dengan keyakinan dan komponen afektif yang berkaitan dengan konotasi suka atau tidak suka, serta komponen perilaku yakni bagaimana seseorang ingin berperilaku terhadap sikap. Gibson dan kawan-kawan di tahun 1982. Pengukuran sikap. Menurut Muller 1992 menyatakan bahwa mengukur sikap seseorang adalah mencoba untuk menempatkan posisi orang tersebut dalam suatu kontinum afektif yang berkisar dari sangat positif hingga ke sangat negatif terhadap suatu objek sikap. Itulah hasil diskusi kami. Terima kasih.